nama aku Nela Juniatama. Aku dari kelas 641C01 Manajemen dengan NIM 64240971. Di pertemuan kali ini aku akan menjelaskan tentang dampak positif negatif penggunaan teknologi dan komunikasi. Apa sih teknologi informasi dan komunikasi? Nah, teknologi informasi dan komunikasi atau yang biasa kita singkat TIK adalah semua teknologi yang berhubungan dengan penanganan informasi. Apa aja sih manfaatnya? Manfaat TIK memungkinkan seorang untuk mengakses berbagai jenis informasi seperti berita, pengetahuan, hingga ilmu pengetahuan melalui internet. Hal ini sangat membantu dalam meningkatkan pengetahuan dan menemukan jawaban atas pertanyaan yang mungkin kita nggak bisa temuin lewat akses-akses lain gitu. Teknologi informasi adalah pendorong utama di balik inovasi dan membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Di sini ada dampak teknologi informasi dan komunikasi. Selain memberikan manfaat, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK juga menimbulkan dampak negatif terhadap manusia. Kalau kita gunainnya tuh nggak sesuai sama semestinya. Nah, di sini ada contoh beberapa dampak negatif dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK di lingkungan masyarakat. Di antaranya pertama, terasing dari lingkungan. Saking asiknya kadang kita bisa lupa gitu. Kedua, menciptakan kesombongan diri. Yang ketiga, meningkatkan kejahatan di dunia maya seperti penipuan. Kalau misal ada orang kirim file disuruh buka untuk bayar ini ternyata pas dibuka data-data kita kesedot ke situ. Terus yang keempat ini ada mengganggu kesehatan. Ada yang kayak kecanduan main handphone, game kayak gitu-gitu. Yang kelima, merusak moral. Keenam, meningkatkan jumlah pengangguran karena terlalu asik di sosmed. Kayak kan sekarang cari uang juga bisa dari sosmed. Jadi kayak banyak yang nggak mau bekerja secara offline gitu, maunya online. Terus yang ketujuh, dan menurunkan kemampuan berpikir. Di sini juga ada dampak dari bidang pendidikan. Ada dua, dampak positif dan negatif. Dampak positifnya itu yang pertama, informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses. Yang kedua, banyaknya variasi dengan orang lain tanpa bertemu atau e-learning atau kadang bisa Zoom gitu belajar ya kan. Terus yang ketiga, ini ada pembelajaran menjadi efektif dan menarik. Jadi nggak bosan, nggak gitu-gitu aja. Yang keempat, ini ada sistem administrasi pada sebuah lembaga pendidikan akan semakin mudah dan lancar karena penerapan sistem TIK. Nah, terus di sini ada dampak negatifnya. Yang pertama, semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang bersifat plagiatis, akan melakukan kecurangan atau kayak kita ngerjain ini diplagiat sama yang ini, karena kan sekarang gampang ya cari informasi tuh kayak bisa di copy sana sini kan. Terus yang kedua, menyebabkan ketergantungan terhadap teknologi. Apa-apa maunya buka internet, nggak mau berpikir gitu, maunya buka internet. Yang ketiga, mengurangi interaksi sosial. Kayak jadi kalau misalnya ada yang ngobrol, kita malah main HP atau kayak asik lah dengan dunia sendiri. Terus yang keempat, ini ada kemampuan berpikir dan fokus akan terganggu. Ini ada dampak dari bidang sosial budaya. Yang pertama, dampak positifnya itu mempermudah mobilitas masyarakat. Yang kedua, sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Yang ketiga, tumbuhnya sikap kepercayaan diri dan motivasi tinggi. Yang keempat, adanya share antar budaya daerah. Terus ini ada dampak negatifnya. Yang pertama, timbulnya jenis kejahatan baru. Terus yang kedua, menurunkan tingkat kepercayaan kepada lingkungan sekitar. Yang ketiga, kurangnya ruang privasi. Kayak apa-apa upload sosmed kan orang jadi tahu kayak wah dia lagi di sini, oh dia tuh lagi makan ini di tempat ini kayak gitu. Terus yang keempat, masuk ke budaya asing yang kurang baik. Jadi kayak dicontoh takutnya. Terus yang kelima, meningkatkan angka pengangguran. Ini ada dampak perniagaan dan perdagangan. Dampak positifnya itu yang pertama, membuka peluang bisnis baru. Sekarang kan bisnis bisa dijalani lewat online shop gitu-gitu. Terus yang kedua, terjadinya industrialisasi. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Yang keempat, menjambunya bisnis berbasis internet. Yang kelima, pembeli dapat menghemat waktu dan biaya transportasi dalam berbelanja. Jadi kita nggak usah ngeluarin bensin, tinggal ketik-ketik dari rumah sampai. Terus ini ada dampak negatifnya. Yang pertama, mendorong tindakan konsumtif dan pemborosan dalam masyarakat. Yang kedua, menambah angka pengangguran karena tenaga manusia banyak yang digantikan dengan mesin-mesin. Jadi kalau misal di online store kan kita nggak perlu ribet-ribet kayak bawa-bawa karyawan gitu-gitu. Jadi manusia banyak yang
tergantikan oleh mesin-mesin. Ini ada dampak di bidang pemerintah. Yang pertama, dampak positifnya itu mendorong tumbuhnya proses demokrasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik. Yang ketiga, meningkatkan layanan kepada masyarakat. Yang keempat, meningkatkan hubungan antara pemerintah dan dunia usaha. Di sini ada dampak negatifnya juga. Yang pertama, penggunaan persenjataan canggih untuk menyerang pihak lain demi kekuasaan dan kekayaan suatu negara. Kayak perang antar usaha gitu-gitu. Yang kedua, terorisme yang semakin merajalela. Yang ketiga, munculnya kejahatan jenis baru, kayak yang tadi dibilang link yang tinggal pencet ternyata data-data kita kesedot gitu. Terus yang keempat, munculnya kejahatan akibat kecanggihan teknologi. Terus di sini ada dampak revolusi industri. Ada dampak yang di bidang nih, semisal pertama produksi, terus kedua makanan, keamanan, yang ketiga mobilitas, keempat pendidikan atau gender, kelima konsumsi, keenam layanan kesehatan, ketujuh informasi dan hiburan. Nah, ada teknologi yang terpengaruh apa aja nih? Yang pertama, computing power, yang kedua kecepatan komunikasi, yang ketiga kapasitas penyimpanan data, yang keempat sensor, yang kelima printer 3D. Ini ada dampak dari bidang industri otomotif. Ada yang pertama, pengemudi sudah mulai digantikan oleh teknologi yang mengakibatkan asuransi mulai tidak diperlukan dikarenakan semakin menurunnya tingkat kecelakaan. Yang kedua, banyak driver yang digantikan oleh teknologi mesin dan robot, mengakibatkan jumlah pengangguran meningkat. Jadi kayak sekarang taksi atau mungkin angkutan-angkutan lain sekarang digantinya sama robot. Jadi kayak banyak yang nganggur karena pekerjaannya udah digantiin sama robot gitu. Ini ada dampak bidang industri retail. Pembuatan e-commerce sebagai contoh nyata di revolusi yang dampaknya paling terlihat itu yang pertama, perusahaan yang langsung menjangkau end user dengan seiring dibuatnya toko online sendiri menjadikan kemudahan bagi end user, juga membuat harga menjadi lebih murah gitu, kayak jadi grosir dibandingkan dengan harus berbelanja dari tangan ketiga atau tangan keempat. Terus yang kedua, ada digital marketing mempengaruhi profit perusahaan manufaktur dikarenakan mudah dalam menjangkau pasar global dengan mudah, efektif, dan efisien. Terus di sini ada dampak di bidang logistik, inventory, dan manufaktur. Yang pertama, pekerjaan manufaktur yang sudah mulai digantikan oleh mesin dan robot. Yang kedua, kurir juga udah digantiin sama drone yang jaraknya tuh bisa sampai 8 km dan cuma memakan waktu 13 menit. Yang ketiga, peran wartawan juga udah digantiin sama robot. Yang keempat, pergantian call center yang diganti oleh teknologi yang dimanfaatkan antara mesin dan bahasa pemrograman pun sudah terjadi di beberapa negara maju. Di sini ada dampak di bidang pendidikan dan kesehatan. Yang pertama, terciptanya AI atau Artificial Intelligence di dunia kesehatan sebagai pengambil keputusan di beberapa bidang kesehatan. Yang kedua, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan jarak jauh. Terus yang ketiga, ini ada terciptanya e-learning yang tidak mengharuskan siswa untuk tatap muka atau datang ke kelas buat belajar. Yang keempat, terciptanya e-library agar mempermudah dalam pencarian kebutuhan dan buku ataupun jurnal. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku jelasin di pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.